Gua mau tanya satu hal yang jujur sama lu ya. Berapa kali tiap minggu lu mengintip media sosial orang yang telah mengkhianati lu? Berapa kali tiap minggu lu intip status orang yang telah menyakiti lu? Jujur lo ya. Apa yang kemudian lu lihat? Lu lihat dia lagi tersenyum. Dia mengunggah foto jalan-jalan bareng selingkuhannya. Bikin caption yang sok puitis dan kelihatan seolah-olah hidupnya makin bahagia, makin tenang, dan gak ada beban sama sekali setelah dia menghancurkan lu. Sementara di sisi lain, lu di sini, di kamar yang gelap jam 2 pagi, lu nangis, dada lu rasanya sesak, lu merasa ada ketidakadilan di dalam batin lu. Seakan-akan berkata, gua yang udah tulus mencintai dia malah berdarah-darah. Tetapi penjahat yang mengkhianati gua, yang nyakitin hati gua, kok dia malah bahagia, kok dia malah senang. Kenapa sih sampai seperti ini ya Allah? Kalau pertanyaan itu lagi menyiksa pikiran lu, tonton video ini sampai habis ya. Gua sengaja bikin video ini biar kita membedah secara tuntas sandiwara ini sampai ke akar-akarnya. Minum dulu kopinya. Mari kita buka mata lebar-lebar pakai sebuah analogi warkop yang sangat sederhana. Bayangkan lu punya mobil yang lu rawat dari awal baik-baik itu mobil. Dengan hasil keringat lu, hasil jerih payah lu. Tiba-tiba ada seorang pencuri yang membobol rumah lu. Mobil kesayangan lu dibawa lari oleh pencuri itu. Di dalam mobil curian itu, si pencuri menyetel musik kencang-kencang. Dia menginjak gas dalam-dalam dan tertawa terbahak-bahak dengan teman barunya di sebelah dia. Si pencuri kelihatan happy banget, kelihatan bahagia banget dia. Pertanyaannya, apakah tawa si pencuri di dalam mobil itu adalah kebahagiaan sejati? Atau itu hanya kegilaan sementara seorang penjahat yang lagi mabuk kebahagiaan instan? Si pencuri itu tahu bahwa mobil itu adalah mobil curian. Dia tahu itu bukan mobil dia. Tawa kerasnya di dalam mobil sesungguhnya untuk menutupi rasa takut dirinya, menutupi rasa bersalah dirinya. Kalau ada sirine polisi yang membuntutinya dari belakang. Nah, orang yang mengkhianati lu dan langsung pamer kebahagiaan bersama selingkuhannya, itu percis kayak pencuri mobil tadi. Kebahagiaan yang lu lihat di medsos itu bukan kebahagiaan sejati. Itu adalah pesta kegilaan sementara di atas barang curian. Malam hari ini gua nggak bakal nyuruh lu untuk ikhlasin aja. Enggak. Kita bakal telanjangi sandiwara mereka dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan iceberg. Otak orang yang selingkuh itu sedang mengalami mabuk. Yang kedua, kita lihat persoalan ini dengan pendekatan stoik. Kenapa mereka pamer di media sosial? Dan yang ketiga, kita ambil hikmah persoalan ini dengan pendekatan tuntunan Islam. Hukum istidraj dan juga hukuman langit yang sedang berjalan. Siapkan kopi hangat lo. Santai aja, kita bongkar pelan-pelan. Uyup dulu kopinya. Mari kita pakai pendekatan pertama iceberg, gunung es. Kenapa di 1-6 bulan pertama penjahat selingkuh dan pasangan barunya terlihat bahagia? Kalau kita lihat persoalan ini dengan pendekatan iceberg, ada sebuah kondisi yang dinamakan kegilaan emosional. Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, otak mereka itu disiram oleh kombinasi hormon yang luar biasa. Hormon kesenangan instan. Mereka merasa senang, merasa bahagia, merasa dicintai, merasa diratukan, merasa dirajakan. Sesuatu yang didapat dengan jalur yang terlarang atau sembunyi-sembunyi itu memberikan sensasi doping ke otak. Jadi mereka bahagia bukan karena orang barunya yang lebih hebat, bukan. Bukan karena selingkuhannya lebih cantik daripada lu, bukan karena selingkuhannya lebih ganteng daripada lu, bukan. Tetapi mereka merasa senang, merasa bahagia karena otaknya itu sedang mengalami high, mabuk zat kimia akibat efek kebaruan. Gua kasih analogi sederhana begini. Lu biasa makan makanan yang sehat dan dibuat penuh dengan kasih sayang. Ini ibarat hubungan lu sama dia. Masakan rumah itu mungkin rasanya nggak begitu meledak di lidah, tetapi menyehatkan tubuh jangka panjang. Nah, tiba-tiba ada orang yang biasa makan makanan sehat, terbiasa makan makanan sehat di rumah. Dia lari ke pinggir jalan, lalu membeli gorengan yang digoreng pakai minyak curah, yang sudah dipakai berminggu-minggu. Pas gigitan pertama, digigit itu gorengan, rasanya itu gurih banget. Tepungnya renyah, micinnya berasa,
garamnya berasa. Dia sampai teriak, "Wah, ini gorengan yang paling enak yang pernah aku rasakan." Tapi apa yang terjadi? 2 jam setelah dia makan gorengan itu, perutnya mulai mual, mulai begah, tenggorokannya radang dan gatal, dadanya panas kena asam lambung, dan dia bakal merindukan masakan sehat di rumah. Selingkuhannya itu adalah gorengan hitam yang digoreng pakai minyak curah. Sensasinya gurih, tetapi cuma di gigitan pertama. Begitu rasa mabuk awal itu habis dan masalah hidup masuk ke dalam rumah tangga mereka, urusan uang, sifat asli mulai terbuka, sudah mulai ada rasa curiga. Gorengan itu bakal membuat perut dan hidup mereka menjadi mual. Lu harus tahu, kebahagiaan akibat selingkuh itu punya kadar luarsa yang begitu cepat. Kenapa bisa begitu? Karena hubungan yang dimulai dari pengkhianatan membawa racun bawaan, yaitu penyakit saling curiga. Nanti, begitu selingkuhannya melarang dia main HP, atau begitu selingkuhannya lambat membalas chat, otaknya itu langsung berbisik. Dulu dia mau gua ajak selingkuh, buat mengkhianati pasangannya. Jangan-jangan dia juga sekarang selingkuh lagi di belakang gua. Itu muncul di otaknya. Ada penyakit bawaan, yaitu penyakit saling curiga, karena berangkat dari pengkhianatan. Mereka akan saling curiga satu sama lain. Si perempuan curiga dengan si lelaki juga curiga dengan si perempuan, karena berangkat dari pengkhianatan membawa penyakit bawaan, yaitu penyakit saling curiga. Jadi kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan itu punya tanggal kadaluarsa yang begitu cepat. Mereka hidup dalam satu rumah yang temboknya terbuat dari rasa curiga dan was-was. Kebahagiaan model apa yang bisa lahir, yang bisa tumbuh kalau tiap hari hatinya nggak pernah tenang? Kebahagiaan apa yang bisa lahir dari hati yang nggak pernah tenang, dari hati yang selalu diselimuti dengan was-was? Tidak akan pernah ada kebahagiaan. Catat, pertanyaannya, kenapa lu rela menjadikan mata lu untuk menjadi penonton setia di panggung sandiwara mereka? Setiap kali lu ngintip story mereka, lu intip status mereka, lu intip media sosial mereka, lu sedang memberikan bahan bakar validasi kepada mereka. Itu yang memang mereka butuhkan. Mereka tahu lu melihatnya, dan mereka merasa senang, dan mereka merasa bahagia ketika lu terus berusaha mencari tahu bagaimana mereka. Maka lu mesti matikan panggungnya. Dengan cara apa? Pertama, blokir akun mereka. Kedua, mute semua teman-teman yang suka menceritakan mereka. Dan langkah yang ketiga, ambil kembali kendali mata dan pikiran lu. Uyup dulu kopi lu, santai aja. Nah, sekarang mari kita buka dengan pilar ketiga yang paling menenangkan jiwa, yakni tuntunan Islam. Pernah nggak lu ketika sholat di akhir sujud lu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa engkau biarkan orang jolim itu tertawa di atas air mata hamba?" Gua kasih tahu sama lu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban yang sangat tegas mengenai hal ini. Kondisi ini dinamakan istidraj. Istidraj itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan dunia, memberikan kesenangan dunia kepada pelaku maksiat atau pengkhianat. Bukan karena Allah sayang dengan mereka, tidak. Tapi karena Allah sedang membiarkan mereka makin tenggelam dalam kesombongan sebelum akhirnya dijerumuskan setinggi-tingginya. Istidraj itu ibarat orang yang diberikan tali panjang di tepi jurang. Allah biarkan dia berlari kencang sambil tertawa, sambil bahagia. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di satu titik, talinya habis dan mereka terlempar jatuh ke dasar jurang tanpa ada yang menolong. Seseorang itu tidak bakal memetik buah mangga yang manis kalau bibit yang ditanam itu adalah akar yang beracun. Tidak mungkin bibit yang beracun itu akan berbuah mangga yang manis. Hubungan yang dibangun di atas air mata, di atas pengkhianatan, di atas kebohongan yang ditutupi, tidak akan menemukan kebahagiaan sejati yang dinamakan sakinah, mawaddah, warohmah. Kelihatannya mereka mesra di foto, kelihatannya mereka bahagia di media sosial, tapi hatinya tidak akan pernah diberikan ketenangan hakiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, penderitaan batin tanpa rasa tenang itu
jauh lebih menyiksa daripada kemiskinan harta. Catat, gua kasih analogi sederhana begini. Pengkhianat yang terlihat bahagia itu ibarat seseorang yang menyewa rumah gedung, menyewa rumah mewah tanpa bayar bulanan. Bulan pertama dia santai, dia enjoy minum kopi di pinggir kolam di dalam rumahnya. Bulan kedua dia buat pesta dengan teman-temannya. Dia pikir dia berhasil membohongi pemiliknya. Tapi apakah pemilik rumah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa? Enggak. Pemilik rumah sengaja enggak menagih di bulan pertama dan bulan kedua. Pemilik rumah menunggu akumulasi tunggakannya menumpuk. Begitu saatnya tiba, debt collector pengadilan langit datang membawa tagihan, mereka akan diusir secara hina dari rumah tersebut. Jadi lu jangan cemburu dengan mereka. Jangan cemburu dengan mereka yang menyewa rumah tanpa bayar. Sekarang mereka terlihat bahagia, terlihat senang. Karena waktu tagihannya belum sampai. Paham ya? Kopi lagi. Minum dulu kopinya. Nah, mulai malam ini, agar lu tidak lagi terkecoh dengan sandiwara mereka, lakukan 3 hal praktis ini. Pertama, terapkan 0 rasa penasaran. Anggap saja mereka itu sudah nggak ada di dunia ini. Kalau mereka sudah nggak ada, lu nggak bakal sibuk cari tahu bagaimana mereka. Lu nggak bakal pengen tahu bagaimana mereka sekarang, mereka tinggal di mana, mereka sedang apa. Lu tidak akan mencari tahu itu. Matikan rasa penasaran lu demi menyelamatkan jiwa lu sendiri. Langkah yang kedua, ubah sudut pandang lu. Setiap kali bayangan mereka pamer foto muncul di kepala lu, ubah kalimat di otak lu. Jangan pernah bilang, wah mereka bahagia ya. Jangan. Tapi lu bilang di dalam diri lu, kasihan ya, otak mereka lagi mabuk dopamin sementara. Lu sampaikan itu di dalam hati lu. Jadi jangan pernah mengatakan, wah mereka bahagia ya, wah mereka senang ya. No. Yang ketiga, timbun hidup lu dengan karya dan kebaikan. Energi marah lu dan rasa tidak terima lu, jangan lu buang buat melamun. Salurkan energi raksasa itu untuk hal-hal yang positif. Lu olahraga, lu ibadah, lu membangun silaturahim dengan kawan-kawan lama lu. Bikin diri lu jadi versi yang lebih bernilai, yang berbeda dari sebelumnya. Jadi jangan tangisi lagi orang yang berkualitas murah. Lu mesti tumbuh menjadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengarkan kalimat ini baik-baik ya. Jangan pernah mengukur nilai dirimu dari cara murah orang lain memperlakukanmu. Tatap cermin malam hari ini. Orang yang ada di dalam cermin itu telah bertahan melewati hari-hari yang sangat berat. Tapi dia masih berdiri di sini. Dia masih punya hati yang tulus. Suatu hari nanti, saat mabuk dopamin mereka habis dan racun pengkhianatan itu mulai membakar dada mereka, kamu sudah berdiri di puncak gunung keberhasilan. Kamu sudah dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangimu. Dan di hari itu, kamu bakal tersenyum kecil sambil berkata, untung dulu gua dilepasin dari orang yang salah. Kamu berharga, jangan biarkan sandiwara kebahagiaan palsu mereka merusak kedamaianmu hari ini. Terima kasih sudah menemani gua malam hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pembahasan yang berbeda. Gua Hamdi. Ingat selalu tagline channel kita, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.